Kuatnya Islam, NKRI akan kuat. Lemahnya Islam, NKRI akan lemah, bahkan tidak menutup kemungkinan hancur. Tinggal nama. Kalau orang Kristen mahasiswanya membaca Al-Quran, mungkin mereka akan lebih dekat kepada kebenaran. Ditutup-tutupi. Wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallim, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna atatna lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati bima wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi wa amila bihi wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Pondok Modern Muhammadiyah Sabilur Rasyad Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini yang kami maksudkan adalah pimpinan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, Ustaz Arif Riyadi, Magister Pendidikan. Dan kemudian juga telah memberikan sekelumit pandangan dan sekaligus motivasi Badan Takmir Masjid Sabilur Rasyad, Dr. Randus Haji Bambang Prawoto Sutikni. Sedikit saja yang saya kutip dari sambutan dan motivasi beliau. Ustadz ini, maksud beliau saya adalah orang yang keras. Kalau keras, kalau tegas, bukan saya. Dari sekian hamparan sajadah sejarah, bahkan dalam teori kitab yang kita percaya, mari kita baca, kita buka bersama. Siapa mukmin dan siapa kafir, dan bagaimana ketegasan kerasnya Al-Quran berbicara. Jadi bukan saya yang keras, suara saya keras, karena Al-Quran saya taat. Amarna bil khairati wa tisya bis'abat adati wa anil munkarat, nahana, taat kepada Allah, membantah segala mungkar. Itu sampai saya keras.
Saya kan orang bukan dari Islam, berangkat dari latar belakang kafir. Nah, inilah referensi sambutan beliau, relevan, introduction dengan apa yang disampaikan oleh MC tadi. Yang mulia Kiai Haji Muhammad Salahuddin, Sarjana Agama. Oh, iya, insyaallah himayatan lil hajj. Tafadhol. Allahu akbar. Muhammad Salahuddin, Sarjana Agama. Beliau menyampaikan tema sesuai dengan buku saya. Itu buku kedua setelah masuk Islam. Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Tapi setelah saya sudah 18 tahun Islam ini, kenapa saya pakai kata iman? Salah sebenarnya saya. Namanya mualaf yang nulis buku Al-Muhtadin. Mestinya bukan iman. Islam meruntuhkan keyakinan sang pendeta. Itu yang pas. Jadi tenang saja Pak Haji. Cuma suara ini yang keras. Ilmu enggak ada sama sekali. Pokoknya duduk tenang. Duduk saja tenang. Kalau saya tadi bicara ba'da maghrib, nanti waktunya terpotong-potong. Sekarang insya Allah ini baru masih sore ini, baru jam 7. Kita rimba sampai jam 2 siang ini. Oh ya, ini kan pesantren. Jadi apa yang beliau sampaikan dengan yang disampaikan oleh takmir masjid dalam sambutan tadi sama kuatnya, memiliki relevansi yang kuat. Itulah hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, secara khusus anak cucu saya yang ada di pondok pesantren Sabilur Rasyad Muhammadiyah Banjarnegara. Sebelum saya ceramah, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama berguna bagi tegaknya Islam di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal. Kuatnya Islam, NKRI akan kuat. Lemahnya Islam, NKRI akan lemah, bahkan tidak menutup kemungkinan hancur. Tinggal nama. Nah, inilah pentingnya pesantren modern, pesantren tradisional. Indonesia ini merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam dan juga dikenal oleh dunia berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Negara keempat terbesar di dunia, Indonesia. Cina, India, Amerika, Indonesia yang keempat. Inilah alasan mengapa kita direbut, mengapa kondisi kita hari-hari ini semakin terpuruk. Kaki saya kemarin di Sumatera Utara. Sebelumnya kaki saya di Kalimantan. Dalam tempo yang cepat saya selalu berkeliling Indonesia, melihat situasi negara kita dan sekaligus kondisi Islam yang tengah berlangsung saat ini. Sungguh sangat memprihatinkan Pak Haji, Pak Ketua. Saya selalu menggambarkan, termasuk kemarin malam di Masjid Al-Habsyi Batur, saya mengatakan ibarat rumah negara dan agama ini sudah miring. Kalaulah rezim ini berkuasa sampai 3 periode, tidak tahu apakah kita masih Islam. Tapi Allah nggak akan biarkan. 10 tahun lamanya kita menderita dan hidup tidak dalam berkah.
Sementara para ulama-ulama kita tiarap takut. Sebenarnya fenomena politik yang terjadi, yang sedang berlangsung dengan satu keluarga menguasai rakyat yang ratusan juta ini bukan tugasnya polisi, ini bukan tugas tentara, bukan tugas seorang legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini sudah peran ulama. Kiwamud dunya bi arba'ati asa, tertib dunia itu bergantung pada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Sebenarnya para ulama berdiri, tapi dia paham betul bagaimana caranya supaya harta kekayaan diambil, direbut, bagaimana Indonesia ini hancur, Islam terutama dirobohkan pertama kali. Ini saya bukan orang dilahirkan dari Islam. Saya belum masuk ke tema saya tadi, belum masuk ke judul. Saya antar dulu ibu bapak supaya alasan saya masuk Islam rasional, teologis, sistematis, kontekstualis, dan rasional. Jadi masuk Islam itu bukan karena pelarian. Oh, saya mau masuk Islam. Tadi saya ceramah di Masjid Agung di kota Banjarnegara. Saya katakan saya masuk Islam karena gaji saya di pendeta kurang. Saya mau cari amplop di Islam ini. Maka genap sudah kalimat Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Imanuhum fi amplopihim. Itu santri-santri mesti hafal hadis itu. Hadis Habib Rizik. Karena amplop, karena hadiah, Islam berantakan. Allah takdirkan saya masuk Islam 11 Oktober 2006. Sebelumnya saya sudah ancang-ancang, sudah punya niat, innamal a'malu biniyah, bahwa niat itu memang kalau baik datang dari Allah pasti terjadi. Mencari kebenaran dengan dasar penelitian ilmiah secara akademik, bukan mencari kebenaran karena mimpi. Ini kalau ada orang masuk Islam dari kafir, ditanya kenapa you convert, kenapa you masuk Islam? Oh, saya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Terus terang ibu bapak boleh percaya, saya tidak percaya. Kalau orang masuk Islam karena mimpi, saya tidak percaya dia kuat bertahan dalam Islam. Makanya saya sampai hari ini tak pernah mengaku mu'alaf. Karena saya sudah tanya beberapa kiai, beberapa mubalik, beberapa da'i. Saya tanya, apa kata mu'alaf? Apa artinya mu'alaf? Mu'alaf itu ustadz, orang yang dibujuk hatinya. Nah, kalau bujukannya sudah habis, apa tetap mu'alaf? Maksud ustadz ini apa? Nah, ini kan dibujuk. Makanya ibu bapak, banyak sekali jamaah yang kecewa. Ibarat kerbau berkubang dalam kubangannya. Masuk Islam hari Senin, hari Selasa murtad lagi. Ditanya siapa dia? Mu'alaf. Lalu ibu bapak pandang enteng kalau bilang mu'alaf. Itu saya tidak mau pakai kata mu'alaf. Saya cari referensi dalam Al-Quran. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Barang siapa yang kami sesatkan, maka mereka adalah orang sesat. Jadi saya selalu mengatakan, saya bukan mu'alaf, saya adalah muhtadin.
Tapi mengenal secara spesifik orang yang dari kafir masuk Islam, capnya itu mualaf. Saya juga mualaf, tapi mualaf yang muhtadin. Mualaf yang betul-betul mendapat petunjuk, bukan dari mimpi. Penelitian kritis terhadap 3 kitab agama besar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Bahkan insya Allah saya dengan ibu bapak dalam kajian dimaksud, mungkin saya lebih paham, mungkin saja. Saya tanya di mana-mana, setiap momen ceramah saya tanya, apa nama kitab suci orang Kristen? Apa nama kitab suci orang Islam? Apa nama kitab suci agama Yahudi? Bahkan dijadikan sebagai argumentasi pendidikan Departemen Agama. Kitab agama Kristen adalah Injil. Injil itu jangan ibu bapak permainkan. Justru berita Injil itu memberitahukan mimba disipuh Ahmad. Itu Injil. Asaf. Akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Itu berita terakhir dari Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Namanya Joshua, atau dalam bahasa Arab Isa al-Masih. Itu kalimat terakhir, itu berita Injil. Wa ja'alani nabiyah. Ketika Allah mengutus Isa sebagai nabi. Penelitian ini saya teliti. Apa orang Islam mencatat tentang kehebatan Al-Masih? Apa orang Islam tahu tentang fakta kelahiran Isa Al-Masih? Wah, diterangkan dengan baik. Dan kita waktu sekolah pendeta itu kan tidak boleh baca Al-Quran. Kiai, kita dilarang baca Al-Quran. Kalau ibu bapak tanya, kenapa jangan baca Al-Quran? Karena semakin Anda mungkin saja pimpinan sekolah tinggi teologi atau sekolah seminari teologi, filsafat teologi berpikir kalau orang Kristen mahasiswanya membaca Al-Quran, mungkin mereka akan lebih dekat kepada kebenaran. Ditutup-tutupi. Wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabunar khalidina fiha wa bisal masir. Ini kurang ajarnya ahli kitab. Inilah bohongnya, munafiknya ahli kitab. Para pendeta menyembunyikan. Saya bukan tidak mau hadapi orang-orang Kristen di Indonesia. Kalau kalah debat, lapor polisi, masuk penjara saya. Jadi perdebatan argumen antara Kristen dan Islam di dalam YouTube begini, aduh, itu cuma kajian secara lecture. Ini Pak Haji Bambang Prawoto ini kan doktorandus, dan Muhammad Solahuddin, kemudian Ustadz Arif Riyadi, ini magister pendidikan. Tahu apa yang saya maksudkan. Berbicara, berdebat, berdialog soal agama, tapi yang dikaji adalah kitab dan kitab. Salah itu. Dan pandangan kitab dimaksud hanya secara alegoris, bukan secara tematis kontekstual historik. Ini baru kebenaran. Kalau kita mengkaji dulu Isa lahir di mana, tapi saya pukul tidak terlalu ilmiah, nanti bingung ibu bapak. Memang Islam ini harus dididik umatnya lebih kepada pembelajaran akademik secara sistematik. Anggaplah ini pelajaran satuan kredit semester 4 SKS malam ini.